Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Aji Prasetyo di Video Insight. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menemukan passion yang menghasilkan. Kita garis bawahi di kata atau kalimat yang menghasilkan. Jadi dengan harapan kawan-kawan menonton video ini langsung dapat gambaran. Seperti apa sih proses menemukan passion atau aktivitas yang kita bergairah untuk melakukannya, yang dari aktivitas tersebut kita mendapatkan penghasilan sehingga kita bisa hidup ya, memenuhi kebutuhan, membeli keinginan dan membeli impian dari aktivitas tersebut. Setidaknya ada 3 cara, bagaimana cara atau 3 langkah seperti apa cara menemukan passion yang bisa menghasilkan. Dan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi yang saya kodekan sehingga bisa saya bagikan atau saya share di video ini. Yang pertama adalah silakan kawan-kawan tes bakat dulu ya. Bakat ini untuk menemukan kecenderungan-kecenderungan kepribadian, kecenderungan perilaku dan karakter kita ya, di mana setiap orang cenderung memiliki karakter-karakter yang berbeda dan kecerdasan-kecerdasan yang berbeda juga. Nah, bakat ini bukan misalnya kayak gini, wah dia bakat menyanyi, wah dia bakat menulis. Tidak seperti itu. Tapi bakat yang dimaksud di sini adalah misalnya nih, hasil tes bakat saya memiliki beberapa bakat ya, yang dimana bakat ini ada potensi kekuatan di situ yang bisa dieksplorasi. Saya memiliki bakat yang pertama adalah sebagai commander, atau bahasa mudahnya adalah suka nyuruh gitu ya. Suka nyuruh-nyuruh. Kemudian saya punya bakat potensi kekuatan adalah sebagai komunikator, atau seseorang yang suka mengomunikasikan sesuatu. Kemudian yang ketiga, saya memiliki bakat sebagai kreator atau seseorang yang suka menciptakan sesuatu. Kemudian saya memiliki bakat sebagai desainer. Desainer ini tidak berarti desain grafis gitu ya, tetapi mendesain sesuatu ya, entah itu produk, jasa dan sebagainya. Kemudian saya memiliki bakat sebagai synthesizer ya, kalau nggak salah tulisannya seperti itu. Itu adalah bakat yang dimana orang yang memiliki bakat tersebut mampu menggabungkan beberapa hal yang dikombinasikan menjadi satu, misalnya beberapa teori dikombinasikan menjadi satu teori baru, atau satu produk baru, atau satu jasa baru. Kemudian saya punya bakat juga sebagai marketer. Marketer itu memasarkan. Kemudian visionary, ya, memiliki pikiran jauh ke depan. Nah, itulah bakat yang dimaksud, ya. Nah, silakan Anda juga tes bakat ya. Anda memiliki bakat atau kekuatan itu apa saja sih di karakter diri Anda? Apakah Anda seorang komunikator? Apakah Anda seorang yang suka membantu orang? Jadi ada server gitu ya. Kemudian apakah Anda seorang yang analis? Jadi macam-macam bakat seseorang gitu ya. Ada banyak sekali diagramnya. Nah, silakan Anda tes ya, tes bakat Anda. Pakai apapun lah, Anda nyamannya pakai apa ya, untuk provider tes bakat. Banyak sekali kok sekarang brand untuk tes bakat. Nah, setelah kita melakukan proses tersebut, kita kan jadi tahu ya kecenderungan perilaku kita, bakat kita, kecerdasan kita itu naturalnya di mana. Berdasarkan yang kita gunakan tesnya ya, tentu saja ya, di mana kita mantep untuk ambil di situ. Kemudian setelah keluar hasilnya, step kedua atau langkah kedua adalah kemudian cari atau kumpulkan opsi-opsi aktivitas-aktivitas atau profesi yang bisa atau punya potensi dan bisa diarahkan ke ranah profesional. Ranah profesional ini maksudnya adalah bisa ke arah yang menghasilkan pemasukan dan ada marketnya. Ya, jadi jangan sampai kita memilih aktivitas yang ya kita suka sih bergairah di situ, tetapi tidak ada marketnya, tidak ada orang yang akan membeli jasa atau produk kita, gitu ya. Kalau misal nggak ada yang membeli, berarti masuknya ke hobi, ya, bukan ke passion yang menghasilkan seperti yang kita sepakati bersama di video ini, gitu ya. Setelah dikumpulkan ya opsi-opsinya, misalnya nih, kalau saya opsinya ada beberapa, ada pengusaha, ada penulis ya, kemudian ada public speaker, macam-macam ya. Kemudian jadi marketer juga bisa. Nah, setelah itu kemudian pilih salah satu dulu yang paling nyaman kita lakukan dan kita yakin untuk melakukannya. Dan dengan sumber daya yang kita miliki, paling mudah untuk masuk ke sana. Misalnya Anda memiliki bakat
analis, atau kemudian Anda memiliki bakat kreator, maka silakan Anda buat produk atau sesuatu yang memang sesuai dengan bakat Anda. Kemudian bisa jadi, oh ternyata Anda memiliki bakat komunikator, berarti Anda bisa mungkin sebagai pembicara publik, atau mungkin Anda sebagai penulis, atau mungkin Anda bisa sebagai leader, atau mungkin pembawa acara gitu ya, public speaker juga sih. Nah, seperti itu. Silakan kumpulkan opsi-opsinya, kemudian pilih salah satu, dan yang ketiga adalah terjun di opsi aktivitas tersebut. Ya, silakan terjun, belajar di sana, praktik, kalau bisa cari guru atau mentor, ikuti pelatihan, jangan sayang duit untuk ikut pelatihan atau beli buku, atau untuk belajar ya, atau untuk nraktir mentor juga, jangan sayang uang. Kemudian nikmati prosesnya, karena tantangan akan selalu ada. Bukan berarti ketika kita passion, kita akan terbebas dari tantangan. Justru tantangan itu akan selalu ada. Entah kita passion atau tidak dengan aktivitas tersebut, tantangan akan selalu ada, masalah akan selalu ada. Bedanya adalah kalau kita passionate dengan aktivitas tersebut, kita memiliki gairah, kita tetap bersemangat untuk mengatasi tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang akan muncul. Seperti itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share kepada siapapun yang menurut Anda membutuhkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.